Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suciwanti Andriani. Jadi di video kali ini saya akan menyelesaikan soal ujian akhir semester mata kuliah sistem basis data. Yang pertama langsung saja, di sini ada kasus sebuah yayasan sekolah akan mengumumkan kelulusan siswa kelas 6, 9, dan 12. Untuk mempermudah proses identifikasi nilainya, yayasan ini akan merancang sebuah database pada bagian keterangan dengan perancangan sebagai berikut. Yang pertama itu membuat database dan tabel siswa beserta atributnya. Yang kedua, memberi keterangan lulus atau tidak lulus di setiap perorangan siswa. Yang ketiga, menghitung jumlah kelas. Yang keempat, melakukan update nilai dan menampilkan waktu dilakukannya update. Nah, di sini soalnya itu berdasarkan kasus tersebut, buatlah tabel-tabel dan masukkan beberapa data utamanya. Kemudian buatlah minimal satu storage function yang nantinya akan digunakan untuk memproses sesuatu di dalam storage prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan kasus yang akan dibahas. Ketiga, buatlah minimal satu storage prosedur yang menggunakan exception untuk menyelesaikan kasus yang dibahas. Kemudian buatlah minimal satu trigger untuk menyelesaikan kasus yang dibahas. Jelaskan kondisi data sebelum dan setelah proses terjadi. Nah, di sini langsung saja kita membuka SAM. Di sini kita aktifkan dulu, kemudian MySQL-nya. Kemudian kita klik admin untuk melihat database-nya. Jadi di sini saya sudah memiliki database sekolah, yang mana saya membuat tabel, yaitu dengan nama tabel siswa. Nah, di sini atributnya itu ada NISN, nama, kelas, dan nilai. Ini saya menggunakan Visual Studio Code. Yang pertama kita membuat filenya terlebih dahulu. Kita simpan, save as. Kita simpan pada SAM, kemudian MySQL bin. Di sini kita buat uas.sql. Oke, kita save. Kemudian kita ke terminal, di terminal. Nah, di sini kita menggunakan cmd. Kita keluar dulu dengan perintah cd backslash. Kemudian kita masuk ke dalam folder penyimpanannya tadi, yaitu cd c.2 sam1/mysql bin. Kemudian masuk ke DBMS-nya, MySQL uroot. Nah, kemudian di sini sudah terhubung pada MariaDB-nya. Kemudian kita panggil database sekolah tadi dengan perintah use sekolah. Nah, di sini database change, jadi database-nya sudah terpanggil, lalu kita lihat tabelnya tadi, yaitu dengan perintah tadi siswa. Nah, di sini sudah tampil tabel siswanya, ada NISN, nama, kelas, dan nilai. Kemudian kita tampilkan datanya dengan perintah select from siswa. Nah, di sini sudah tertera datanya, di mana ada 6 rows atau 6 data. Kemudian kita lihat kembali soalnya tadi. Nah, di sini yang pertama itu membuat database dan tabel siswa beserta atributnya. Ini sudah ya. Kemudian kita memberi keterangan lulus atau tidak lulus di setiap perorangan siswa. Nah, yang nomor 2 ini saya akan menggunakan storage function. Jadi saya akan membuat storage function pada tabel siswa ini. Yang pertama saya akan menambahkan kolomnya terlebih dahulu. Di sini dengan kolom keterangan dengan perintah alter tabel siswa add kolom keterangan, kita singkat saja cut varchar
30. Nah, di sini query oke, kemudian kita cek apakah kolom tadi sudah terbuat atau belum. Nah, jadi di sini kolomnya sudah terbuat yaitu keterangan, tapi di sini nilainya masih 0 atau datanya masih 0, maka kita akan mengisinya dengan menggunakan function pada filenya di sini. Kita ketik short code-nya. Pertama kita di sini menggunakan delimiter. Kemudian create or replace function dengan nama functionnya cut, kemudian parameternya pNilai integer 30, kemudian return varchar 30. Di sini begin declare cut varchar 30 titik koma, kemudian jika if parameter nilai, jika pNilai besar dari 75, maka set keterangannya akan menghasilkan data lulus. Else if, jika tidak, pNilai kecil sama dengan 75, maka set vcut keterangannya adalah akan menghasilkan data tidak lulus. Titik koma, jangan lupa. Kemudian kita end if-nya. Kemudian return vcut. Kemudian di sini kita end. Kemudian delimiter titik koma. Nah, kemudian kita save. Lalu di sini kita cek dengan perintah search was.sql. Ini ada kesalahan, salahnya pakai titik koma. Kita save. Kita panggil lagi. Nah, di sini query oke. Kemudian kita cek pada tabel siswa tadi dengan perintah select from siswa di koma. Di sini kan datanya masih 0 atau kosong, maka untuk functionnya ini kita akan melakukan perintah yaitu update siswa set cut pada function cut nilai where dimana pada NISN kita lihat pada NISN yang ke 1190. Nah, di sini query oke, langsung saja kita ubah dulu semuanya. Nah, di sini sudah saya buat semuanya. Kemudian kita lihat pada tabelnya apakah dia sudah berubah atau belum. From siswa. Nah, jadi di sini keterangannya sudah muncul yang mana pada NISN 1190 itu dia apabila nilainya lebih dari 75, maka dia datanya itu akan menampilkan lulus. Apabila dia
kecil sama dengan 75, maka dia akan menghasilkan data tidak lulus. Nah, di sini sudah terisi kan semuanya. Lalu kita lihat pada soal selanjutnya. Kemudian yang ketiga, menghitung jumlah kelas. Nah, di sini saya akan menggunakan storage function dan storage procedure dengan menggunakan exception handler. Langsung saja. Ini yang pertama di sini kita hapus dulu kode ini. Kemudian di sini create or replace. Jadi saya akan membuat sebuah function lagi untuk menghitung jumlah kelasnya. Create or replace function jumlah kelas dengan parameter p kelas in, kemudian return in deterministic begin, kemudian declare jumlah in select count as jumlah kelas, pada jumlah kelas di jumlah from tabel siswa where kelas sama dengan parameter kelas, kemudian titik koma, kemudian return jumlah, titik koma, kemudian kita simpan. Kemudian di sini kita lihat dengan perintah search uas.sql. Di sini ada function Ctrl S, kita panggil lagi. Nah, di sini query oke. Kemudian kita lihat lagi dengan perintah select from jumlah kelas pada kelas 6. Nah, jadi jumlah kelas pada kelas 6 itu ada 3 orang. Di sini kita lihat saja. Nah, jadi pada kelas 6 itu ada 3 orang, yaitu 1, 2, 3. Selanjutnya, dari function ini yang kita buat tadi, menghitung jumlah kelas, saya akan menggunakan suatu prosedur dengan exception handler untuk memanggil function yang dibuat tadi dengan jumlah kelas. Yang pertama ini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita buat shortcut-nya. Sini create or replace prosedur dengan nama prosedur jumlah kelas dengan parameter in p kelas in, kemudian begin, declare continue handler for 10454, kemudian begin lagi, select jumlah kelas.
0, kemudian n, kemudian select jumlah kelas P kelas kemudian di sini kita save, kemudian di sini kita lihat dengan perintah search. Nah, di sini query OK, kemudian kita panggil dengan perintah call approach jumlah kelas pada kelas 9 misalnya. Kemudian nah, jadi pada kelas 9 itu terdapat hanya satu siswa. Kemudian di sini kita panggil kelas yang tidak ada. Misalnya di sini call approach jumlah kelas yang tidak ada tadi kelas 1 misalnya. Oke. Nah, maka di sini dia akan menghasilkan data 0 karena dia mengeksekusi select find jumlah kelas 0 ini. Selanjutnya, kita lihat lagi pada soal melakukan update nilai dan menampilkan waktu dilakukannya update. Nah, di sini saya akan menggunakan trigger, langsung saja. Nah, di sini kita akan menggunakan trigger, namun di sini yang digunakan adalah perintah after update untuk melakukan update nilai dan menampilkan waktu. Dilakukannya update tersebut untuk menampilkan waktunya itu kita membuat satu tabel baru pada terminal dengan perintah create table tb update nilai, kemudian id update in primary key auto increment Nah, di sini query OK. Kemudian kita lihat dengan perintah tb update nilai. Nah, di sini tabelnya sudah terbuat. Kemudian kita membuat shortcuts-nya pada files di sini. Di sini kodenya delimiter create trigger update nilai after update on siswa each row
begin, kemudian if old nilai, kemudian new nilai, then insert into tb update nilai. Ini kita kosongkan karena dia auto increment, kemudian new nama, old nilai, new nilai, no, ini tanggal update-nya, kemudian di sini new NISN, kita tutup, kemudian di sini if, and, kemudian delimiter, kemudian kita save. Kemudian di sini kita cek dengan perintah search luas.sql. Di sini kurang for, kita save, kita panggil lagi. Nah, di sini query oke, kemudian challenge, nah di sini lalu kita coba karena di sini menggunakan after update, agar triggernya itu berjalan, kita akan melakukan update terlebih dahulu dengan perintah update siswa set nilai 75 where NISN 1992. Nah, di sini ceng atau sudah terjadi perubahan. Kemudian kita cek dari tabel yang kita buat tadi dengan perintah select from tb update nilai. Nah, di sini sudah terlihat perubahannya, di mana ID update-nya itu 1, kemudian namanya Ahmad, nilai lamanya itu 85, nilai barunya 75, tanggal update-nya, kemudian NISN-nya di sini. Kita lihat pada soal. Soal yang kelima, jelaskan kondisi data sebelum dan setelah proses terjadi. Langsung saja kita lihat pada di sini pada tabel sekolah di mana terdapat fungsi yang mana di sini adalah function, yang mana function jumlah kelas, function keterangan, kemudian ada prosedur, yang mana prosedurnya itu yaitu prosedur jumlah kelas. Kemudian di sini ada kita membuat tabel baru yaitu tabel siswa history, kemudian ada tabel TB update nilai, dapat tambahan kolom yang mana tadi hanya 7, di sini terdapat beberapa tambahan kolom lagi. Nah, jadi
Mungkin sekian video saya kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.